Baik, selamat siang teman-teman semua. Siang. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Yang akan saya pimpin, teman-teman yang lain boleh menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada hari ini kami akan melaksanakan konseling kelompok yang akan membahas masalah teman-teman kami. Berikanlah kami kelancaran dalam menjalankannya. Berikanlah kami kemudahan dalam menemukan solusinya. Amin amin rabbal alamin. Nah teman-teman, adapun konseling kelompok kita ini adalah salah satu bentuk pelayanan yang membahas trauma yang dialami melalui dinamika kelompok, dan tujuannya yaitu untuk meminimalisir trauma yang dialami oleh teman-teman sekalian. Adapun pada konseling kelompok ini terdapat asas yang mana yaitu adalah asas kerahasiaan, keterbukaan, kegiatan, dan kenormatifan. Cara pelaksanaannya ketika saya bertanya diminta teman-teman untuk menjawab, tetapi dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu dan menjawabnya secara bergantian, dan perlu diingat bahwa tidak ada jawaban yang salah dari teman-teman sekalian. Nah, topik yang dibahas yaitu topik dari teman-teman sekalian. Boleh siapa duluan yang mau mengutarakan apa permasalahannya? Mungkin kita boleh sepakati dari Devi dulu. Permasalahan saya merasa stres. Oke, boleh Nadra tuh. Kalau permasalahan saya yaitu untuk melihat suami yang malas kerja. Boleh, Catherine. Permasalahan saya pikiran yang kacau. Oke, Cinta boleh. Baik, permasalahan saya yaitu minum seperti orang gila. Najwa. Permasalahan saya yaitu stres menghadapi anak yang berpisah. Oke. Permasalahan saya yaitu khawatir yang berlebihan. Teman-teman, jadi di sini ada 6 permasalahan. Kita sepakati sama-sama. Kira-kira siapa duluan yang akan kita bahas? Menurut saya Naiza. Oke, dari permasalahan Naiza terlebih dahulu. Yang pertama Naiza, lalu yang kedua saya. Devi boleh. Ketiga Cinta, bagaimana? Keempat Najwa. Lalu yang kelima Nadratul, dan yang terakhir Catherine ya. Oke, baik. Jadi saya bacakan kembali. Yang pertama yaitu masalah dari Naiza, khawatir dan berlebihan. Yang kedua dari Devi, rasa stres. Yang ketiga linglung seperti orang gila dari Cinta. Lalu yang keempat untuk mengasuh anak yang bertingkah dari Najwa. Lalu yang terakhir, yang kelima Nadratul, dan yang terakhir dari Katrina. Baiklah, saya minta untuk Naiza yang pertama untuk menceritakan kronologisnya. Terima kasih. Boleh Naiza, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi saya selalu merasa khawatir berlebihan karena kan saat ini saya dan teman-teman yang di sini kan habis terkena bencana. Jadi saya masih merasakan trauma, takut kalau bencana itu datang lagi gitu. Jadi saya tuh masih merasa khawatir banget gitu. Walaupun ini sepertinya sudah agak reda, cuman saya masih takut, masih khawatir. Baik, terima kasih kepada Naiza. Pada teman-teman dipersilakan untuk menanyakan pada Naiza. Boleh Catherine? Pada Neza, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Neza ini membuat Neza khawatir yang berlebihan? Mungkin karena di sini kan baru pertama kali kena bencana, jadi itu masih masih jadi trauma tersendiri buat saya. Jadi itu bisa memicu rasa khawatir saya itu bisa berlebihan gitu. Oke, baik, pada Catherine terima kasih. Selanjutnya apakah lagi pertanyaan? Boleh Devi. Untuk Neza, jadi apa yang sudah Neza lakukan untuk mengatasi atau meminimalisir masalah Neza? Sejauh ini saya hanya melakukan seperti kegiatan-kegiatan positif saja, seperti jalan pagi ataupun mungkin main bersama teman-teman untuk mengalihkan rasa khawatir saya itu. Oke, baik, pada Devi terima kasih. Selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya, pada teman-teman semua dipersilakan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang Naiza ada. Boleh Cinta? Baiklah, solusi yang dapat saya berikan yaitu mungkin Naiza bisa lebih berlapang dada menerima apa yang terjadi, mungkin bisa bersyukur atau bisa lebih berpikir positif agar kejadian itu tidak akan terulang lagi di kehidupan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Cinta. Selanjutnya kepada Naiza sendiri, apa komitmen yang Naiza bisa tanggung jawabi? Baik, terima kasih pada teman-teman semua. Mungkin komitmen yang akan saya ambil ke depannya, saya mungkin akan menerapkan pikiran positif itu
lanjut ke permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan dari Devi. Baiklah, kepada Devi boleh diceritakan permasalahannya bagaimana? Permasalahan saya yaitu kan merasa stres. Jadi karena bencana ini saya sebagai korban bisa saja mental saya, fisik saya, psikologis saya merasa stres ya. Apalagi di sini kan kita banyak kehilangan harta, kehilangan teman-teman, bahkan ada juga yang kehilangan keluarga. Dimana saya juga menyaksikan pengungsi-pengungsi lain yang sedih, yang merasa kehilangan itu setiap hari. Jadi itu juga menjadi beban terhadap diri saya gitu. Jadi semakin lama, semakin hari saya merasa stres. Terima kasih kepada Devi yang telah menceritakan permasalahannya. Kepada teman-teman dipersilakan menanyakan kepada Devi. Boleh, Neza? Jadi setelah Devi mengalami permasalahan tersebut, menurut Devi apa yang menjadi faktor Devi bisa merasa stres? Menurut saya faktor buat saya stres itu karena di tempat ini kan, di pengungsian ini kita hidup bersama dengan korban-korban lainnya. Jadi di mana saya juga menyaksikan kesulitan mereka, kesedihan mereka setiap hari, di mana itu juga membawa dampak terhadap diri saya, terutama terhadap pikiran saya. Baik, kepada Neza terima kasih. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Devi? Kita? Baik, kalau Devi, untuk dari permasalahan Devi, apa alternatif yang udah Devi lakukan untuk mengurangi yang mempengaruhi stres tersebut? Jadi yang sudah saya lakukan untuk mengatasi masalah stres ini, saya berusaha setiap pagi hari pergi jalan-jalan di luar lingkungan sekitar tenda agar pikiran saya juga bisa lebih tenang untuk menghadapi kehidupan saya sehari-hari ke depan. Baiklah, terima kasih kepada Cinta dan Devi. Teman-teman sekalian, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, pada teman-teman persilakan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Ya, Najwa? Mungkin solusinya kalau menurut dari aku ya, memang kalau kita pasti kehilangan barang pasti kita merasakan stres nih, tapi saran aku jangan terlalu stres sendirian. Karena apa? Karena itu bukan menjadi hal positif untuk kedepannya, bahkan itu bisa memperburuk keadaan. Misalnya kamu jadi lebih sakit, jadi kan makin banyak pikiran nanti ke depannya. Jadi kamu harus tetap sabar, mana tahu nanti kejadiannya, peristiwa apa udah selesai, udah aman, kan bisa bekerja lagi, bisa untuk menabung untuk membeli barang-barang yang sudah dibeli. Dan itu solusi dari saya. Baik, terima kasih kepada Najwa. Apakah teman-teman ada lagi yang ingin memberikan solusi? Jika tidak ada, kepada Devi sendiri bagaimana, apakah apa komitmen yang Devi akan tanggung jawabi? Kedepannya setelah melakukan konseling ini, saya dapat lebih mengatasi stres saya lagi dengan solusi yang telah teman-teman sekalian berikan. Dan terima kasih telah mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya dapat mengatasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Devi. Semoga permasalahannya cepat selesai ya, Devi. Selanjutnya kita ke permasalahan yang ketiga, yaitu permasalahan dari Cinta. Pada Cinta, boleh diceritakan masalahnya? Bahwa permasalahan yang saya alami yaitu linglung seperti orang gila. Nah, saya mengemban permasalahan ini karena saya banyak kehilangan barang, juga saya trauma, saya juga masih shock karena ini adalah pertama kali saya mengalami bencana. Jadi saya merasa stres dan saya hampir gila karena banyak sekali kerugian yang saya rasakan. Terima kasih kepada Cinta yang telah menceritakan kronologisnya bagaimana. Pada teman-teman dipersilakan untuk bertanya kepada Cinta. Pada Cinta, menurut Cinta apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi Cinta ini menjadi linglung? Faktor yang mempengaruhi saya menjadi linglung itu yang seperti saya katakan tadi, karena saya sudah terlalu banyak kehilangan barang dan juga saya shock, trauma, jadi saya merasa linglung dan stres. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Baik, Cinta, saya mau nanya, sepanjang kamu menghadapi permasalahan itu, hal apa, alternatif apa aja yang pernah kamu lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Alternatif yang sudah saya lakukan yaitu saya hanya masih bisa untuk berpikir positif saja dan hanya bisa bersyukur karena ada relawan yang datang untuk membantu saya. Misalnya itu saja.
kasih kepada Nazwa dan Cinta. Teman-teman sekalian, sekiranya diperkenankan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang Cinta hadapi. Baik, terima kasih kepada Cinta. Pada teman-teman sekalian diperkenankan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang Cinta hadapi. Ya, boleh Naiza. Mungkin solusi yang dapat saya berikan yaitu mungkin Cinta lebih bisa berlapang dada, dan juga Cinta mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang Cinta sukai, misalnya kayak bermain game ataupun misalnya jalan-jalan kemana gitu. Kan kita semua di sini pasti merasa kehilangan ya, bukan cuma Cinta aja. Jadi mungkin Cinta lebih bisa menerima lah semua yang udah dihadapi, semua atas musibah ini gitu. Baik, terima kasih kepada Naiza. Nah, untuk Cinta sendiri, apa komitmen? Sorry, maaf. Baik, terima kasih kepada Naiza. Untuk Cinta sendiri, apa komitmen yang Cinta bisa tanggung jawabin? Baiklah, komitmen yang dapat saya tanggung jawab yaitu saya akan lebih berpikir positif dan mencari kegiatan-kegiatan yang membuat saya tidak stres dan lebih melakukan hal-hal yang saya sukai agar memenuhi waktu saya dan saya tidak ada waktu untuk berpikir stres. Baik, terima kasih kepada Cinta. Semoga cepat selesai ya Cinta masalahnya. Selanjutnya kita ke Nazwa. Kepada Nazwa dipersilahkan untuk menceritakan kronologisnya. Baik, terima kasih pada Negara. Jadi di sini aku mau cerita permasalahanku yaitu tentang stres menghadapi anak yang meninggal. Jadi kemarin kan teman-teman, saya kemarin pernah lah ada orang tua nitip ke saya anaknya untuk dijaga, tapi satu sisi anaknya ini bandel banget lah, nakal, lari-lari sana sini, terus nggak mau makan, ribut, ganggu adik-adiknya. Jadi kalau dia udah bandel atau cubit-cubit teman yang lain, pasti anak-anak yang lain juga bakalan nangis kan. Keadaan di situ kan udah bikin panik ya, apalagi kalau anak-anak tambah ribut, nangis semua, apa nggak makin panik dalam itu. Jadi dia dibilangin juga makin bandel. Jadi itulah kemarin permasalahan yang pernah aku alami. Baik, terima kasih kepada Nazwa. Pada teman-teman sekalian, silakan untuk menanyakan kepada Nazwa. Nah, menurut Nazwa apa yang menjadi faktor penyebab anak bisa nakal gitu, bisa berpisah? Oke, baik, terima kasih Mbak Devina. Faktornya ya sebelum pun terjadi kemarin bencana alam kan aku kan kenal anak ini gitu kan. Memang dari awalnya dia udah bandel, dan aku lihat pun orang tuanya kurang peduli atau kurang perhatian ke anak itu gitu kan. Jadi dari awalnya dia bandel, makin di situ makin bandel karena dimarah-marahin. Anak-anak kan sekarang kalau makin dimarahin makin merajalela gitu. Mungkin itu sih faktornya. Oke, baik. Terima kasih kepada Nazwa. Selanjutnya teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Najwa? Ya, betul, boleh. Menurut Najwa, apa faktor penyebab yang membuat Udah. produk art Salah saja yang kalau menurut Najwa salah dari apa yang sudah terjadi, apa yang udah Najwa lakuin untuk mengatasi permasalahan yang Najwa hadapi? Nah, yang pernah aku lakuin di situ kemarin saya saya nasihati lah anak itu kan. Saya bilang baik-baik lah ke anak itu, nggak boleh melakukan hal itu karena itu bukan perbuatan yang baik, dan dia kan udah besar. Jadi ya dibilangin pelan-pelan lah, dan terus aku kasih perhatian lebih. Mungkin dia nggak dapat perhatian dari orang tuanya, disitulah posisinya aku ngasih perhatian. Mungkin masih itu sih yang saya lakukan. Baik, terima kasih kepada Najwa. Pada teman-teman sekalian diperkenankan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang Najwa hadapi. Ya, boleh. Mungkin solusi dari saya itu Nazwa bisa ajak anak itu bermain dengan anak-anak yang lain juga, diajak. Jadi mungkin dia mengganggu temannya atau mengganggu orang-orang yang di sekitar, dan itu mungkin karena dia bosan kan. Setelah terkena bencana mungkin mainan dia hilang ataupun tidak ada lagi yang mau dimainin, itu tidak ada. Sedangkan kita tahu bahwa anak-anak itu kan masih suka bermain ya. Jadi mungkin Nazwa bisa ajak dia dan anak-anak yang lain tuh bermain bersama gitu. Baik, terima kasih kepada Neza. Nah, kepada Najwa sendiri, komitmen apa yang bisa Najwa tanggung jawab?
mungkin setelah melakukan KKP ini komitmen saya ke depannya mungkin saya lebih mengenal anak itu, kenapa alasannya lebih ke bisa melakukan hal itu. Terus kalau udah dapat saya permasalahannya, saya akan melakukan seperti apa kata Naiza, lebih mendekatkan diri kepada anak itu dan mengajaknya mungkin main bersama. Oke, baik, terima kasih kepada Najwa, semoga permasalahan cepat selesai ya Najwa. Selanjutnya kita ke permasalahan yang kelima, yaitu dari Nadratul. Kepada Nadratul dipersilakan menceritakan kronologisnya. Jadi masalah saya itu kan mengenai suntuk karena melihat suami yang malas kerja. Mungkin awal mulanya itu karena karena ada bencana ini, ya seminggu yang lalu atau seminggu awal adanya bencana, mungkin wajar lah semua orang pada istirahat karena mungkin masih mengalami trauma dan kesedihan di tenda. Cuman setelah beberapa waktu saya mulai menyadari bahwa suami saya itu jadi makin kurang bersemangat untuk bekerja, dan dia juga menunda-menunda pekerjaan atau nggak ada inisiatifnya untuk mencari pekerjaan. Mungkin memang gara-gara bencana ini kerjanya terganggu, cuman saya melihat suami saya nggak ada inisiatifnya gitu. Padahal kalau saya lihat dari yang laki-laki yang lain gitu pada tetap memulai untuk mencari pekerjaan, karena kan seperti yang kita tahu setiap harinya kita perlu ada yang namanya kebutuhan. Kalau suami saya seperti ini, itulah yang membuat kebutuhan saya jadi makin terhambat gitu. Oke, baik, terima kasih kepada Nadratul yang telah menceritakan bagaimana kronologisnya kepada teman-teman sekalian. Diperkenankan untuk bertanya kepada Nadratul. Jadi, Pi, Menurut Nadratul, apa yang menjadi penyebab suaminya malas bekerja? Ya faktor penyebabnya itu karena bencana tadi dia mengalasankan dengan kondisi fisiknya yang nggak sehat, makanya dia malas untuk mencari kerjaan. Terus juga dia malah menuduh saya kayak lagi harus memahami keadaan seperti itu. oke, baik, terima kasih kepada Devi dan Nadratul. Selanjutnya teman-teman dipersilakan untuk menanyakan hal lain kepada Nadratul. Dari permasalahan Nadratul tadi, apa saja yang udah Nadratul lakukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut? Jadi yang sudah saya lakukan itu saya mencari peluang gimana supaya saya bisa mendapat kebutuhan rumah tangga, karena itu kan memang terus berlanjut. Saya nggak bisa harus menghadapi suami saya itu aja seperti itu. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Dipersilakan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman ya. Baik, terima kasih. Mungkin solusi yang dapat saya berikan yaitu buat Nadratul berbicara lah baik-baik sama suaminya, bahas apa yang ada di hatimu, terus tanya apa yang menjadikan alasan dia menjadi seperti itu. Terus habis itu banyak-banyak berdoa supaya dia sabar dan sadar diri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Najwa. Apakah ada lagi teman-teman yang boleh? Mungkin yang dibilang si Najwa benar, itu dikomunikasiin dulu aja ke suami Nadratul. Mungkin kalau setelah berkomunikasi tetap nggak ada perubahan, Nadratul dan suami bisa aja ke konseling pernikahan. Itu kan di sana mungkin lebih ahlinya, jadi mungkin Nadratul dan suami bisa lebih tahu harus apa ke depannya gitu. Oke, baik, terima kasih kepada Naida dan teman-teman semua. Nah, buat Nadratul sendiri, komitmen apa yang bisa kita perjuangkan? Komitmen yang muncul dari adanya konseling ini dan masalah saya, nanti sebenarnya saya akan mencoba untuk berbicara dan berkomunikasi dengan baik dulu sama suami, dan untuk mungkin awal-awalnya supaya saya nggak terlalu suntuk, mungkin saya bakal mencari ketenangan di luar tenda gitu, tapi nanti ini bakal tetap berusaha untuk komunikasi sama dia. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada Nadratul. Semoga masalah yang dihadapi oleh teman-teman semua cepat selesai ya teman-teman semua. Nah, saya akan membagikan kertas BMP 3 yang akan diisi kepada teman-teman lalu dikembalikan lagi kepada saya ya.
pagi. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Boleh disesuaikan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan konseling kelompok yang atas permasalahan teman-teman kami. Mudahkanlah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi teman-teman kami. Amin amin ya rabbal alamin. Pada teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.